Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang bijaksana sejati tidak membuang-buang waktu untuk berdebat, menjelaskan, atau mengejar orang yang salah? Mereka tidak meninggalkan dengan kasar, tidak mengirim pesan perpisahan panjang. Mereka hanya menghilang dari kehidupan orang-orang yang menguras energi, memanipulasi, atau menghalangi kemajuan mereka. Ini bukan tindakan yang dingin atau kejam, melainkan langkah yang memang perlu diambil. Kali ini, kita akan membahas jenis-jenis orang yang secara diam-diam dijauhkan oleh orang bijaksana. Tanpa drama, tanpa memberikan kesempatan kedua. Beberapa hal ini mungkin akan mengejutkan, bahkan mungkin membuat Anda merenung kembali tentang pertemanan Anda, dan mungkin juga membantu Anda mengerti mengapa beberapa orang menghilang dari hidup Anda. Ayo, kita bahas lebih lanjut. Pemberi janji besar, pelaksana kecil. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang selalu penuh dengan rencana besar? Mereka berjanji akan memberikan segalanya, kolaborasi yang luar biasa, peluang yang tak datang dua kali. Namun, saat-saatnya tiba untuk melaksanakan, mereka justru menghilang begitu saja. Saya paham bahwa terkadang hidup bisa menghalangi, tetapi orang-orang seperti ini bukan hanya sekali dua kali gagal. Mereka adalah kegagalan itu sendiri dan tetap tidak berubah. Orang bijaksana tidak akan membuang waktu menunggu seseorang yang tiba-tiba menjadi dapat diandalkan. Mereka dengan tenang mengakhiri hubungan dan melangkah menuju orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Lalu, mengapa orang seperti ini berbuat demikian? Ternyata, ada alasan yang lebih dalam dari sekadar ketidakmampuan mereka. Banyak pemberi janji besar yang tidak sengaja berbohong kepada Anda. Mereka sebenarnya berbohong pada diri mereka sendiri. Mereka suka merasa penting dengan membuat janji-janji besar, meskipun dalam hati mereka tahu mereka tak akan pernah menepatinya. Mereka lebih suka merasakan euforia sesaat dari sebuah janji daripada menghadapi kenyataan pahit. Mereka kekurangan disiplin, tindak lanjut, atau etos kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang lebih berbahaya adalah, jika Anda tidak berhati-hati, mereka bisa menularkan ilusi mereka kepada Anda, membuang waktu, energi, bahkan uang pada visi yang hanya ada dalam imajinasi mereka. Dulu, saya pun mengalami hal ini. Saya bertemu dengan seseorang, sebut saja dia Tony. Tony adalah sang raja ide besar. Setiap kali kami berbicara, dia selalu membawa peluang luar biasa. Bro, saya punya investor, saya punya koneksi, saya punya ide startup gila ini. Kita bakal sukses, besar. Saya pun terpesona. Kami menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan, bersemangat saling mendukung. Namun, saat waktunya tiba untuk benar-benar melaksanakan, tak ada yang terjadi. Email yang dijanjikan tak pernah datang. Rapat yang dijadwalkan selalu dibatalkan dengan alasan yang tak pernah berubah. Setelah memberi kesempatan berkali-kali, saya akhirnya menyadari bahwa saya telah membuang waktu berbulan-bulan untuk sesuatu yang tak ada. Seorang bijaksana tak akan berdebat, tak akan menarik perhatian, atau memberi peringatan. Mereka hanya berhenti berinteraksi. Mesin pengalah, pernahkah Anda berbagi cerita menarik dengan seseorang dan alih-alih mereka merasa bahagia untuk Anda, mereka malah berkata, "Itu sih gampang, saya sudah lebih dulu dan lebih besar." Mereka adalah mesin pengalah, orang yang selalu merasa harus lebih baik dari orang lain. Mereka tidak merayakan kemenangan Anda, melainkan merampasnya untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Orang bijaksana memilih untuk menjauh dari orang seperti ini karena mereka lebih berbahaya dari yang Anda kira. Pada awalnya, Anda mungkin menganggapnya sebagai sifat kompetitif biasa, tetapi sebenarnya ini adalah ketidakamanan yang tersembunyi. Mesin pengalah tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain memiliki momen mereka sendiri karena itu mengancam harga diri mereka yang rapuh. Daripada membiarkan Anda bersinar, mereka berusaha untuk mencuri perhatian. Jika Anda terus membiarkan mereka, lama-lama Anda akan berhenti.
merayakan pencapaian Anda sendiri, dan malah merasa kecil agar tidak mengganggu mereka. Ini bukan hanya soal keegoisan, tetapi juga ketidakamanan yang merusak hubungan. Orang bijaksana tidak akan membuang waktu berdebat dengan mereka. Mereka hanya akan menghentikan interaksi dan lebih memilih untuk menjaga energi mereka tetap positif. Dulu, saya pernah mengenal seseorang seperti ini, sebut saja dia Rico. Rico selalu merasa harus lebih baik dalam segala hal. Saya memberitahu dia saya sedang mempelajari bahasa baru, dan dia langsung berkata bahwa dia fasih dalam 5 bahasa, meskipun tidak pernah berbicara dalam bahasa-bahasa tersebut. Ketika saya mulai berolahraga, dia mengatakan dia bisa mengangkat beban 75 kg saat SMA, tanpa ada bukti. Saya berlibur ke luar negeri. Dia mengaku telah ke sana 3 kali, tetapi tidak bisa menyebutkan satupun tempat wisata di negara tersebut. Awalnya, saya hanya tertawa, tetapi lama-lama itu menjadi melelahkan. Saya sadar bahwa dia bukan teman, melainkan vampire energi yang terobsesi dengan egonya. Orang bijaksana tidak akan membuang waktu untuk berdebat dengan orang seperti ini. Mereka tidak akan bertanya, "Kenapa kamu selalu begitu?" Karena mereka tahu mesin pengalah tidak akan pernah mengakui ketidakamanan mereka. Mereka hanya berhenti berinteraksi. Pecandu gosip. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang memperlakukan gosip seperti pekerjaan penuh waktu mereka? Mereka tidak hanya berbicara tentang orang lain, tetapi juga menganalisis, membongkar kehidupan mereka, dan menyebarkan informasi seolah-olah itu adalah misi pribadi mereka. Mereka tahu siapa yang berselingkuh, siapa yang dipecat, siapa yang rahasianya terbongkar, dan siapa yang diduga menjalani operasi plastik. Mereka memiliki semua rincian, kecuali kehidupan mereka sendiri, karena mereka terlalu sibuk mempelajari kehidupan orang lain. Dan inilah kenyataannya. Jika seseorang bergosip tentang orang lain kepada Anda bisa yakin bahwa mereka juga bergosip tentang Anda. Itulah mengapa orang bijaksana akan segera memutuskan hubungan dengan orang-orang seperti ini. Tanpa penjelasan atau debat, mereka langsung pergi. Beberapa orang mungkin berpendapat, gosip tidak terlalu buruk, semua orang melakukannya. Pemikiran seperti ini hanya akan menjerat Anda dalam lingkungan kecil dan penuh racun. Gosip bukan hanya tentang berbicara mengenai orang lain. Itu adalah bentuk manipulasi rendah yang bisa meracuni cara pandang Anda terhadap dunia. Para pecandu gosip ini tidak hanya berbicara sembarangan. Mereka menunjukkan sisi buruk diri mereka dengan merendahkan kesuksesan orang lain, merayakan kegagalan orang lain, dan terobsesi dengan orang yang bahkan tidak ada di ruangan tersebut. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah jika seseorang selalu bergosip, itu berarti mereka tidak fokus pada hidup mereka sendiri. Mereka terjebak dalam siklus distraksi, menghindari masalah mereka sendiri dengan terlalu fokus pada orang lain. Dulu, saya memiliki seorang teman seperti ini. Sebut saja dia Sarah. Sarah adalah gosiper ulung. Dia selalu tahu semua drama sebelum orang lain tahu. Jika ada seseorang yang bermasalah, dia adalah orang pertama yang membicarakan hal tersebut. Pada awalnya, saya pikir itu hanya hiburan, tetapi lama-lama saya mulai melihat pola. Setiap kali saya berbagi cerita pribadi, entah bagaimana cerita tersebut bisa sampai ke orang lain. Dia sering menyebarkan informasi yang seharusnya tidak dia ketahui, dan yang paling buruk, dia tidak pernah berbicara hal positif tentang siapapun. Suatu saat saya memutuskan untuk mengujinya. Saya memberikan cerita pribadi yang sepenuhnya palsu, sesuatu yang kecil tetapi cukup menarik untuk membuat seorang gosiper tidak tahan untuk tidak membicarakannya. 3 hari kemudian, seseorang yang tidak pernah saya ceritakan hal itu malah membahasnya. Itu semua yang saya butuhkan untuk tahu bahwa dia bukan teman, melainkan informan. Jadi saya memutuskan untuk menjauh darinya. Tanpa pertengkaran, tanpa konfrontasi, saya hanya menjauhkan diri. Dan begitu saya melakukannya, hidup saya menjadi lebih tenang, pikiran saya lebih jernih,
dan saya menyadari betapa banyak ruang mental yang telah diambil oleh gosip. Rasanya seperti detoksifikasi dari kebiasaan buruk yang tidak saya sadari. Seorang bijaksana tidak akan berdebat dengan para gosiper. Mereka tidak berusaha mengubah mereka. Mereka bahkan tidak memberi peringatan. Mereka cukup menghindar dari omong kosong itu. Berikut caranya. Mereka berhenti memberi bahan pembicaraan saat gosip dimulai. Mereka tidak menambah percakapan. Mereka mengganti topik, atau bahkan diam saja. Tidak ada yang membunuh gosip lebih cepat selain ketidakterlibatan. Mereka juga menguji kesetiaan. Jika mereka curiga seseorang adalah gosiper, mereka akan memberikan sedikit informasi palsu dan melihat apakah itu menyebar. Jika itu terjadi, hubungan tersebut selesai. Mereka juga menetapkan batasan. Jika seorang gosiper meminta informasi pribadi, orang bijaksana cukup berkata, "Saya tidak berbicara tentang orang yang tidak ada di sini," yang langsung membuat percakapan menjadi canggung dan memaksa gosiper untuk berpikir ulang. Tapi yang terbaik adalah dengan menjauhkan diri. Gosiper hidup dari perhatian, dan begitu Anda berhenti memberi mereka audiens, mereka akan berpindah ke orang lain. Orang yang terus-menerus bergosip adalah orang lemah. Orang yang kuat tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berkuasa. Orang yang percaya diri tidak membuang waktu untuk membicarakan kehidupan orang lain. Orang yang sukses terlalu sibuk fokus pada tujuan mereka sendiri. Dan jelas saya tidak berbicara tentang gosip sesekali seperti, kamu dengar apa yang terjadi? Saya berbicara tentang gosiper kronis. Mereka yang tidak bisa berbicara satu percakapan pun tanpa menjatuhkan orang lain. Dan kenyataannya adalah, orang-orang seperti ini tidak pernah menang dalam jangka panjang. Mereka membakar jembatan, kehilangan kepercayaan, terjebak dalam siklus yang sama, sementara orang-orang yang mereka gosipkan terus maju dan sukses. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin menjadi bagian dari energi itu? Atau apakah Anda ingin berada di sekitar orang-orang yang mengangkat dan menginspirasi Anda? Pendaki sosial, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang melihat hubungan hanya sebagai ajang mencari keuntungan, bukan sebagai hubungan yang tulus? Mereka hanya menghargai orang berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka adalah pendaki sosial yang memulai percakapan dengan pertanyaan seperti, "Apa pekerjaanmu?" daripada "Apa kabar?" Orang bijaksana tidak terjebak dalam permainan ini. Mereka tahu bahwa hubungan sejati dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetiaan, bukan transaksi. Mereka tidak tergoda untuk bermain-main dengan pendaki sosial karena mereka sadar bahwa hubungan yang sebenarnya tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pendaki sosial hanya orang yang ambisius atau strategis, tetapi kenyataannya, mereka adalah orang yang hanya peduli dengan keuntungan pribadi. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang yang bisa memberi mereka keuntungan. Namun, begitu mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mereka akan mengabaikan Anda begitu saja. Mereka hanya menunjukkan perhatian ketika mereka membutuhkan sesuatu, bukan ketika mereka benar-benar harus mendukung atau hadir untuk Anda. Saya dulu pernah memiliki teman seperti ini. Sebut saja dia Jaka. Jaka adalah tipe orang yang tampaknya mengenal banyak orang, selalu berada di acara yang tepat, selalu berada dalam percakapan yang benar, dan selalu memastikan untuk terlihat bersama orang-orang berpengaruh. Awalnya, saya mengaguminya. Saya pikir dia adalah orang yang sangat terhubung. Namun saya mulai menyadari bahwa dia hanya menghubungi saya ketika dia membutuhkan sesuatu. Ketika saya mengenalkannya pada seseorang yang berpengaruh, dia tiba-tiba berhenti berbicara dengan saya. Ketika saya tidak lagi berguna baginya, dia bertindak seolah-olah kami tidak pernah bertemu. Suatu saat, saya memutuskan untuk mengujinya. Saya berhenti memberi manfaat kepadanya. Tidak ada lagi perkenalan. Tidak ada lagi bantuan, hanya persahabatan biasa. Dalam beberapa minggu, dia hilang. Tidak ada kabar, tidak ada percakapan lagi. Itu saat saya menyadari bahwa
Beberapa orang tidak ingin memiliki teman, mereka hanya ingin memiliki kontak. Dan begitu Anda berhenti memberi mereka manfaat, Anda akan menjadi tidak relevan bagi mereka. Seorang bijaksana tidak akan mengejar pendaki sosial. Mereka tidak marah, tidak memohon loyalitas, dan pasti tidak berusaha memenangkan perhatian mereka kembali. Mereka hanya melakukan 3 hal. Mereka mengamati pola, bukan kata-kata. Pendaki sosial akan memberitahu Anda betapa mereka menghargai persahabatan Anda, tetapi tindakan mereka selalu mengungkapkan sebaliknya. Mereka berhenti memberi ilusi. Jika seseorang hanya menghargai Anda untuk hubungan yang bisa mereka dapatkan, mereka berhenti memberikan bantuan. Tidak ada lagi perkenalan, tidak ada lagi bantuan, hanya keheningan. Mereka membangun hubungan yang nyata, bukan mengejar validasi dari orang-orang palsu. Mereka berinvestasi dalam persahabatan yang dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, dan hubungan yang sejati. Karena kenyataannya, semakin tinggi Anda meraih kesuksesan dalam hidup, semakin Anda sadar bahwa di puncak itu sangat sepi. Jika Anda hanya membawa orang-orang palsu bersama Anda, ini adalah bagian yang mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Pendaki sosial berpikir mereka pintar. Mereka merasa sedang membangun jaringan untuk meraih kesuksesan. Namun, kenyataannya, kesuksesan sejati dibangun atas hubungan yang autentik, bukan transaksi. Orang mulai menyadari siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang ketika mereka mendapatkan sesuatu. Dan ketika pendaki sosial akhirnya membutuhkan sesuatu yang nyata, nasihat, dukungan, atau kesempatan kedua, tidak ada yang ada untuk mereka. Pelajaran besarnya adalah, jangan coba mengesankan orang, cobalah untuk benar-benar menghubungkan diri dengan mereka. Karena pada akhirnya, tidak ada yang ingin berada di sekitar orang yang hanya datang untuk kepentingan pribadi. Orang-orang yang membangun kesuksesan sejati dan pemenuhan hidup adalah mereka yang membangun hubungan yang sejati. Jadi, kali berikutnya Anda bertemu seseorang, tanyakan pada diri Anda, apa yang mereka lakukan untuk saya, atau apakah saya benar-benar menyukai orang ini? Karena, jika persahabatan Anda dibangun atas strategi, bukan keotentikan, suatu hari nanti Anda akan terbangun dan menyadari bahwa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar-benar peduli dengan Anda. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.